Skuad Garuda, saudara, dijadwalkan akan menggelar pemusatan latihan di Bali jelang laga penting melawan Tiongkok dan Jepang Juni nanti di kualifikasi Piala Dunia 2026. Apa saja yang harus difokuskan pada pemusatan latihan nanti? Kami membahasnya bersama analis sepak bola, sudah ada Bung Kusneni. Selamat petang Bung Kusneni, terima kasih sudah memberikan waktunya di Kompas Petang. Ini training camp akan digelar Ya, pada 26 Mei nanti, tak lama lagi. Apa sebenarnya yang harus diperhatikan dalam pemusatan latihan ini, Bung? iya ini kan pertandingan yang akan digelar bulan Juni ini terjadi ketika pemain sudah menyelesaikan kompetisi ya. Bahkan kalau Liga Belanda itu selesainya kompetisi tanggal 18 Mei. Sebagian pemain kita ini kan main di Belanda. Jadi antara bulan Mei, 18 Mei ke pertandingan berikutnya 5 Juni itu jaraknya cukup jauh. Bagi pemain itu bukan persoalan mudah untuk menjaga kebugaran di akhir musim ketika tidak ada lagi pertandingan. Sementara di klub juga mereka sudah tidak ada lagi aktivitas karena kompetisi sudah berakhir. Iya. Karena itu memang sangat penting TC kali ini untuk memastikan pemain berada di level kebugaran yang cukup untuk bertanding di pertandingan internasional yang bagi Indonesia sangat Hmm. menentukan. Bisa dibilang pertandingan lawan China ini adalah pertandingan hidup mati yang akan memastikan apakah kita bisa melanjutkan persaingan dalam memperebutkan tiket ke Piala Dunia atau tidak. Hmm. Jadi kalau menurut saya pertandingan terakhir lawan Jepang itu mungkin kita tidak terlalu banyak berharap, tapi lawan China kita harus memastikan kita bisa memenangkan pertandingan Mhm. dan minimal memastikan tiket ke putaran keempat. Mhm. Nah, Bung, tapi gini, PSSI kan sampai saat ini belum dapat nih nama-nama yang akan dipanggil oleh Kluivert. Apakah ini nanti akan berdampak pada training camp nanti? Sebetulnya nama-nama itu sebagian besar akan sama dengan mereka yang sudah pernah dipanggil pada pertandingan sebelumnya ya. Karena pemain-pemain baru saya pikir sekarang ini praktis sudah sangat terbatas kesempatannya, mungkin hanya ada satu dua nama. Apalagi juga proses naturalisasi kan juga saat ini bisa dibilang sudah tidak lagi dilakukan. Mungkin nanti kalau bulan Oktober ya pertandingan di fase berikutnya mungkin baru akan ada lagi. Sekarang ini kan fokusnya ke pemain-pemain yang ada. Saya tidak yakin akan ada kejutan misalnya penambahan jumlah pemain baru yang jumlahnya cukup signifikan ya. Saya tidak yakin. Sebagian besar mungkin 90% yang akan dipanggil adalah nama yang juga sudah dipanggil di TC sebelumnya ketika menghadapi kualifikasi sebelumnya. Jadi tidak akan menjadi persoalan besar bagi pelatih karena materi pemainnya sebagian besar akan sama. Hmm. Lalu ketika nama-nama ini akan tidak jauh banyak berubah, bagaimana dengan komposisi pemainnya, peran dari para pemainnya ini? Iya, sebagian besar pemain yang saat ini sudah biasa bergabung adalah pemain yang sudah rata-rata mendapat kesempatan bermain rutin ya. Meskipun mungkin sebagian adalah pemain pelapis, tapi sebagian besar adalah pemain yang selama ini rutin mendapat